menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Indonesia Makin Cakap Digital, Gerakan Nasional Literasi Digital 2021, saya ucapkan selamat siang untuk Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabarnya teman-teman pada siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat sehingga bisa memberikan hal positif di dunia nyata maupun dunia maya. Dan senang sekali tentunya saya Septi Diajeng bisa hadir di hadapan teman-teman seluruhnya pada hari ini Kamis 18 November 2021 dengan tema besarnya yakni berkenalan dengan literasi digital di era 4.0. Acara ini merupakan inisiasi dari Kemkominfo, Indonesia Maju dan juga Siberkreasi. Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia terus berkembang pesat, yang dimana masyarakat yang memiliki kemudahan untuk mengakses internet. Penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 73,3%, yang dimana menghantarkan Indonesia menjadi pasar ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara. Dan berangkat dari fakta ini, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo membuat percepatan transformasi digital menuju Digital Nation dengan salah satu programnya yakni Sumber Daya Bertalenta Digital. Dan untuk itu, Kemkominfo yang menggandeng GNLD Siberkreasi yang telah membuat roadmap-nya hingga tahun 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TK dan juga digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Dan di dalam peta jalan ini dirumuskan 4 kerangka untuk menyusun literasi digital. Kita akan berjumpa dengan digital skill, digital ethics, digital safety, dan juga digital culture. Dan program literasi digital ini teman-teman akan tersebar di 34 provinsi, juga 514 kabupaten juga kota, dengan menggandeng 110 mitra strategis siberkreasi dan juga stakeholder lainnya. Teman-teman, selama pelaksanaan acara ini ada tentu tata tertib yang patut dipatuhi begitu. Untuk itu, yang pertama saya sarankan untuk menjaga protokol kesehatan. Selanjutnya mematikan mikrofon dan tetap menyalakan kamera video Anda. Tidak diperkenankan juga teman-teman untuk mencoret-coret layar. Tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber berbicara. Dipersilakan teman-teman untuk bisa mengerjakan pretest dan juga post-test yang akan berkaitan dengan e-sertifikat. Untuk itu saya mengajak teman-teman seluruhnya untuk bisa mengikuti acara ini hingga akhir guna mendapatkan e-sertifikat. Dan terakhir, aplikasi Siberkreasi bisa di-download melalui App Store dan juga Google Play. Marilah bersama-sama teman-teman kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa yang akan diikuti arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya, agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Baik demikian teman-teman, kita sudah mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo yang sudah meresmikan program literasi digital nasional di Indonesia. Bersama-sama juga kita akan mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Dirjen Aplikasi Informatika kepada yang terhormat Bapak Samuel Abrijani Pangharapan BSC dan juga Wali Kota Palangkaraya yang kami hormati, Bapak Fairit Naparin SE, dipersilahkan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabe selamat lingkungan ratai, salam sujud karena melempak. Adil Katarino Bacura Minta Sarga Basea Kadibata Alus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, seluruh masyarakat Kota Palangkaraya yang saya cintai dan saya banggakan.
Di era digital saat ini, banyak sekali konten-konten negatif yang beredar di internet yang dapat merusak kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, di mana pemerintah diwajibkan untuk mendorong dan mengembangkan pengetahuan masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta dalam rangka memacu tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah meluncurkan program Indonesia Makin Cakap Digital, berguna ataupun guna mewujudkan pengembangan pengetahuan masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksud. Saya, Thairin Napalin, selaku Wali Kota Palangkaraya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat karena Kota Palangkaraya telah ditunjuk dalam 20 kota pertama yang melaksanakan kegiatan dimaksud, yaitu pada kick-off Indonesia Makin Cakap Digital pada tanggal 20 Mei 2021 yang lalu. Selanjutnya, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Palangkaraya untuk dapat memanfaatkan rangkaian kegiatan Indonesia Makin Cakap Digital ini dengan berpartisipasi dan turut serta dalam setiap kegiatan-kegiatan seminar yang akan dilaksanakan. Selamat melaksanakan kegiatan, dan yang terakhir tidak jenuh-jenuhnya saya selalu mengajak, mengingatkan, dan mengimbau masyarakat dalam setiap kesempatan apapun untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Cakap Digital sukses. Demikian juga teman-teman, kita sudah mendengarkan keynote speech yang sudah disampaikan oleh Dirjen Aplikasi Informatika dan juga Wali Kota Palangkaraya. Bersama-sama kita sebelum memulai acara ini, kita berdoa memohon untuk kelancaran acara webinar. Dan tentunya kita berdoa juga untuk keadaan Indonesia bisa kembali pulih dan aman dari penyebaran virus corona. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai teman-teman, terima kasih banyak. Dan teman-teman, ada informasi menarik untuk teman-teman seluruhnya yang mengikuti kegiatan webinar ini. Kami mengapresiasinya dengan memberikan hadiah sebesar 1 juta untuk 10 orang terpilih. Caranya mudah sekali. Apabila teman-teman ingin mendapatkan hadiah e-money ataupun pulsa, cukup mencantumkan pertanyaan paling menarik saja untuk tiap-tiap narasumber yang sudah selesai memberikan presentasinya dengan format yang kami informasikan di kolom chat begitu ya. Dan tentunya kami ajak juga untuk mengunggah keseruan acara ini di Instagram feed dengan hashtag Makin Cakap Digital, Siberkreasi dan juga Litikal 2004, follow serta mention @siberkreasi dan juga @litik.kalimantan. Sekali lagi kami nantikan teman-teman karena masih berpeluang besar untuk bisa mendapatkan hadiah berupa e-money ataupun pulsa. Baik, kita akan berjumpa dengan seluruh narasumber di siang hari ini. Kita memiliki 4 narasumber istimewa. Nanti kita akan berjumpa dengan Bapak Dr. Sonedi MPD selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, dan kita juga akan berjumpa dengan Dr. M. Dimyati Huda MAG selaku Ketua LP2M dan juga dosen pasca sarjana IAIN. Berjumpa juga dengan KOL kita di siang hari ini ada Kak Angelia Merisiana Espar selaku jurnalis dan juga sosial media spesialis. Dan terakhir kita akan berjumpa dengan Bapak Ahmad Fauzi SAG MSI Kepala Man Kota Palangkaraya. Turut menyapa untuk narsum yang pertama Bapak Sonedi. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat siang, bagaimana kabarnya Pak Sonedi? Alhamdulillah baik. Saya mohon maaf ini di bandara, mungkin ya sekitar 10-an menit baru boarding ini.
Baik, baik Bapak. Di sisa waktu sebelum Bapak boarding, izinkanlah kami bisa berbincang-bincang sedikit begitu ya. Kali ini terkait literasi digital untuk Oke, tenaga didik dan juga anak didik, Bapak. Apa yang kira-kira membedakan seorang oke. guru atau dosen dalam menjadi tenaga didik bagi generasi digital ataupun generasi yang lainnya? Bisa dijelaskan, Pak? Baik. Eh, yang membedakan antara guru yang sekarang dengan yang akan datang ataupun yang saat ini kan ya berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu yang pertama. Semakin maju pengetahuan dan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka berkembang pula berbagai macam hal yang bisa meningkatkan kemampuan guru juga dosen dalam rangka menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didiknya. Ya, terutama kalau saat ini misalnya dengan berkembangnya era digital, kemudian berkembang pula berbagai macam konten-konten pembelajaran yang sudah disiapkan, sehingga guru itu tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar di peserta didik ataupun dosen, tetapi menjadi salah satu sumber belajar bagi peserta didik. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, luar biasa sekali itu tadi yang membedakan begitu Pak ya. Untuk itu mengingat kita sedang memasuki era digital Pak, pasti kita mengalami perubahan yang sangat drastis dari sistem belajar. Contohnya mungkin ya saat ini kita sudah menganut sistem daring begitu. Bisa dijelaskan perubahan-perubahan tersebut dan apa saja sih dampaknya yang bisa dirasakan terhadap anak didik? Ya, perubahan ini khususnya kan pada saat pandemi ini kan mulai merubah. Yang awalnya belajar itu dilakukan secara tradisional, tatap muka seperti biasa, harus bertemu, dan kita lakukan tanpa bertemu dengan berbagai macam aplikasi yang sudah disiapkan, termasuk Zoom seperti ini. Tanpa bertemu secara tatap muka pun kita bisa menyelenggarakan seminar dengan peserta yang lebih luas. Nah, ini memberikan dampak yang cukup besar bagi kita semua, khususnya pada kalangan guru dan dosen. Maka mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, ya mereka harus siap untuk menyiapkan diri mereka bagaimana caranya supaya bisa menggunakan berbagai macam perangkat digital yang sudah berkembang saat ini, sehingga itu bisa menjadikan nilai positif dalam proses pembelajaran, yang melakukan hal yang lebih mudah kepada peserta didik, termasuk peserta didik yang saat ini yang dihadapi itu adalah peserta didik kita yang sudah zamannya milenial semua gitu. Jadi mau tidak mau pun ya harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang sudah berkembang saat ini. Baik, untuk itu sebagai tenaga didik begitu ya Pak Sonedi, mengapa kita harus membutuhkan literasi digital berkaitan dengan yang Bapak tadi jelaskan bahwa terjadi perubahan dan dampak yang besar begitu ya. Sekali lagi, mengapa kita harus membutuhkan kemampuan untuk berliterasi digital Pak? Ya, karena kemajuan ilmu, karena kemajuan zaman ini, maka mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, kita harus menguasai literasi digital saat ini gitu, untuk paling tidak mengembangkan diri kita, kemudian kita menyesuaikan dengan kondisi situasi saat ini, semuanya serba online dan seterusnya. Maka mau tidak mau kita harus menyiapkan diri dan harus belajar supaya kita bisa mengikuti perkembangan zaman tersebut, termasuk guru, dosen, peserta didik juga ya harus semua menyiapkan diri, sehingga pada saat daya saing sumber daya manusia kita juga akan lebih meningkat dengan penguasaan digital itu sendiri gitu. Baik, berarti kita memang Gitu, sekali Pak, lagi mau tidak mau harus adaptif ya Pak ya dengan adanya perkembangan zaman ini Ya, ya. oke, Baik. saya sambil jalan ya. Dipersilakan Karena Bapak. sudah mau boarding. Baik, Ya. satu pertanyaan terakhir Bapak. Kalau begitu tips dan trik bagi tenaga didik di rumah yang mungkin diperlukan Pak untuk bisa mengajar generasi digital Pak. Yang harus disiapkan adalah bagaimana guru ataupun dosen menyiapkan diri semaksimal mungkin, khususnya berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya literasi digital, khususnya literasi digital saat ini gitu. Ini yang perlu disiapkan ya.
berarti apa ya? Berarti memulainya dari siapa ya? Dari guru kita sendiri, dari dosen itu sendiri sudah mulai untuk menyiapkan diri, menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan digitalisasi ini. Itu yang harus disiapkan. Karena mau tidak mau guru ataupun dosen harus menyiapkan orang-orang yang akan mampu bersaing di dunia baik nasional ataupun internasional pada masa yang akan datang, khususnya para peserta didik kita, sehingga memiliki daya saing yang cukup tinggi. Terima Demikian, kasih Mbak. banyak Pak Sonedi atas kesempatan dan juga ngobrol-ngobrol singkatnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Hati-hati di perjalanan ya Pak ya. Semoga saya sharing mohon yang Bapak maaf ya. berikan sangat bermanfaat. Saya mohon tentunya maaf untuk ini para partisipan di mau sini. apa? Ya, Baik, mau hati-hati di check-in perjalanan dulu, Bapak. Sukses selalu boarding dan dulu. sehat selalu. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman, kita sudah ngobrol-ngobrol singkat dengan Bapak Sonedi terkait literasi digital untuk tenaga didik dan juga anak didik, begitu ya. Sayang sekali mengingat keterbatasan waktu yang bisa diberikan oleh Pak Sonedi, tapi tentunya kita sudah menangkap apa yang beliau katakan, begitu ya. Sedikit saya meresum, dengan adanya perkembangan teknologi, guru bukan satu-satunya sumber belajar saat ini. Dampaknya cukup besar pada kalangan guru dan juga dosen dengan adanya perubahan sistem belajar tersebut. Mau tidak mau kita harus menyesuaikan dan juga menguasai ilmu literasi digital karena perkembangan zaman, dan guru dan dosen harus sekali lagi menyiapkan diri untuk bisa mengemban ilmu pengetahuan seputar digitalisasi agar mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Demikian, baik, kita akan mendengarkan materi selanjutnya. Kali ini teman-teman, kita akan mendengarkan terkait peran orang tua dalam memberikan ajaran tentang keamanan internet untuk anak. Baik, saya turut menyapa untuk Pak Dimyati. Selamat siang Pak Dimyati. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak di tengah kesibukannya? Baik, alhamdulillah sehat selalu, tetap menjaga jarak. Baik, Pak Dimyati, kali kesekian Bapak hadir ya, dan tentunya masih seperti hal yang serupa di hari-hari sebelumnya, begitu ya. Kalau kita ingin mendengarkan materi yang dijelaskan oleh Pak Dimyati apakah sudah siap untuk bisa memberikan materi? Ya, bisa. Apakah sudah screen sudah? Sudah nampak. Baik, waktu untuk presentasi dipersilakan Bapak. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati moderator kali ini, terima kasih telah memberikan waktu pada kami untuk mempresentasikan. Mbak Septi Diajem, saya hormati juga Bapak Wali Kota Palangkaraya, Pak Irit Naparin, SC, sebagai keynote speaker, dan tadi sudah disampaikan juga narasumber yang karena kesibukannya juga lagi di bandara, Bapak Dr. MPD, Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Juga saya hormati juga ada Bapak Haji Ahmad Fauzi, SHG MSc, Kepala Man Kota Palangkaraya. Juga ada Mbak Angel, salam semuanya juga. Mbak Angel Merie, jurnalis dan spesialis sosial media. Terima kasih. Kali ini saya akan memberikan beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana sih peran orang tua dalam memberikan ajaran tentang keamanan internet untuk anak, karena mengingat sekarang anak sangat leluasa sekali dalam penggunaannya, dan ini menjadi satu hal yang memang tantangan tersendiri. Bagaimana internet ini bagi orang tua, karena kemudian akses internet ini telah memberikan satu celah pada anak didik kita untuk melakukan satu apa saja. Di situ mau melihat apa saja, mau mengakses apa saja, mau mengupload apa saja, mau mencari sesuatu apa saja ada di situ. Dan ini tentu perlu ada kontrol, sebab kalau bebas online tanpa aturan, nah itu membahayakan bagi anak yang memang belum bisa memilah
mana yang baik, mana yang buruk, dan mana ini yang palsu, mana ini yang benar. Artinya baik, buruk, benar, salah, dan seterusnya perlu ada pendampingan yang terus-menerus. Sebab kita ketahui bersama sekarang juga banyak penipuan juga di online ini, dan ini perlu pendampingan dari orang tua. Yang ketiga, anak zaman sekarang tahu banyak daripada orang tua. Kadang-kadang orang tua tidak paham betul apa sih sekarang berkaitan dengan Facebook, WA. Kadang-kadang kita yang anak-anak muda sekarang mudah share berkaitan dengan Instagram dan seterusnya. Itulah orang tua itu perlu mengerti, mau tidak mau. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak saya tadi bahwa mau tidak mau kalau dosen harus tahu, orang tua juga begitu, harus sangat tahu sekali bagaimana internet ini pengoperasiannya dan segalanya hal. Artinya keterampilan memang mungkin ini suatu saat Kominfo tak pikir juga sudah dilaksanakan juga bagaimana mengadakan diklat-diklat khusus pada masyarakat, orang-orang tua yang mungkin perlu agar juga bisa mengimbangi perkembangan anak sekarang. Dan bagaimana mendapatkan beragam konten tadi saya singgung bahwa berbagai macam konten yang ada di dalam internet sudah sangat luas sekali, dan anak tentu ingin mencapai kebebasan. Kalau sudah bebas maka apa saja bisa melihat, orang berlari, orang berjalan, bahkan orang mandi pun bisa melihat di situ. Dan inilah maka perlu ada kendalian di situ. Karena bagaimana kalau internet ini bisa dilakukan dengan baik, justru akan menyehatkan. Untuk menyehatkan itulah perlu orang paham dan mengerti. Yang perlu diketahui bersama, kalau kita mau sedikit belajar tentang tentang psikologi umum biasanya, itu anak umur 2-6 tahun itu tidak diperkenankan menggunakan internet sendiri. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang umur 2-6 tahun itu masih sangat rawan. Bisa jadi dia pokoknya tombol-tombol begitu saja. Ada beberapa kasus kawan saya dapat masuk beberapa chat itu, ternyata chatnya nggak jelas. Setelah ditelusuri, yang nombol adalah anak-anak dari teman-temannya. Yang kedua, bisa jadi yang ditombol itu keliru, yang harusnya tidak share ternyata itu tershare, atau juga bisa merusak. Anak bisa alat dimasukkan ke air atau terbanting atau bagaimana begitu. Umur 7-12 tahun anak mulai meminta kebebasan lebih banyak kepada orang tua untuk mengeksplorasi sendiri dalam berinternet. Artinya bahwa umur 7-12 tahun itu adalah rawan dan rentan juga. Kenapa? Karena berkaitan kebebasan, anak berbeda dengan keinginan orang tua yang ingin diambil. Inilah yang membutuhkan, saya bilang tadi, perlu ada pendampingan kira-kira apa yang layak dalam tahap anak yang masih musim belajar itu. Umur 13-15 tahun, anak membutuhkan lebih banyak pengalaman dan kebebasan. Dan itu lebih, karena 13-15 tahun itu biasanya sudah sedikit bisa keluar dari rumah. Dan ini maka perlu juga mendampingannya bukan hanya kepada pemakaian internet, akan tetapi teman-temannya. Bapak Ibu sekalian, lihat teman-temannya juga, kalau teman-temannya itu mengarah kepada tugas-tugas sekolah misalnya, nggak ada soal. Akan tapi kalau lebih banyak main dan lebih banyak hal yang dibuka atau aksesnya itu akses yang tidak bermanfaat, itu perlu ada pengendalian lebih. Anak mulai aktif menjalani kehidupan sosialnya, mereka mencoba mencari informasi untuk memenuhi rasa ketertarikan dan penasarannya, itu umur 16-18 tahun, sudah masa SMA. Nah, SMA ini sudah lebih luas lagi, tidak bisa dikendalikan karena sudah keluar, sudah biasanya di luar rumah lebih banyak. Lebih banyak itulah maka perlu ada semacam komitmen antara orang tua dan anak, bahwa kita memang harus sepakat, ada kesepakatan, ada budaya di dalam keluarga bahwa kita dalam penggunaan internet harus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, diharapkan oleh pemerintah, dan diharapkan oleh aturan-aturan yang berlaku. Peran orang tua mengenal internet pada usia 2-6 tahun ini bisa menumbuhkan karakter anak sejak dini. Artinya kalau sejak dini fondasi pertahanan terhadap pengaruh lingkungan sudah tertanam di situ, maka ketika kita sudah terlepas di SMP, di SMA tadi, kita tidak banyak khawatir. Karena anaknya sudah mengerti bahwa saya diajarkan di dalam keluarga,
saya diajarkan oleh orang tua bahwa ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Maka demikian dia dipengaruhi oleh anak-anak lain yang kurang baik, akan tetapi justru bisa mempengaruhi anak-anak lain agar melakukan suatu hal yang lebih baik. Nah, inilah maka di usia dini ini yang menentukan. Sebagaimana orang bicara mengukir di atas air itu lebih sulit daripada mengukir di atas batu. Mengukir anak itu seperti di atas batu. Kalau sudah tua seperti melukis di atas air, agak berat itu. Mendampingi anak agar mendapatkan pengalaman yang menyenangkan sekaligus memperkuat ikatan emosional antara anak dan orang tua. Artinya bukan berarti melarang anak untuk penggunaan internet usia 2-6 tahun, akan tetapi bagaimana bisa memperkuat ikatan emosional bahwa ada komunikasi antara orang tua dan anak, sehingga bisa memilihkan situs yang mendidik terkait dengan kesiapan sekolah, misalnya pengenalan huruf, angka, dan pengetahuan dasar. Artinya apa? Bahwa internet sebagai alat untuk belajar, dan internet memang sudah sangat di semua kalangan, ini sesuai dengan apa yang diharapkan dalam penggunaannya, dan ini orang tua harus sangat mendampinginya sejak dini. Kemudian lalu peran orang tua di usia 7-12 tahun itu menempatkan perangkat komputer misalnya atau HP sekarang itu pakai WA atau pakai YouTube, pakai Facebook, itu memasang perangkat pengamanan menggunakan internet agar anak tetap leluasa. Artinya terbuka saja, tidak perlu sembunyi-sembunyi misalnya, sehingga orang tua bisa lebih mengawasi dan membuat aturan bersama mengenai waktu penggunaan internet. Bagaimana waktu misalnya jangan sampai lebih dari 9 malam misalnya, atau waktu musim maghrib, atau waktu belajar. Bagaimana penggunaan internet justru untuk fasilitas belajar, bukan untuk hal-hal yang lain. Untuk pengenalan internet pada usia 13-15 tahun itu mengenalkan fungsi membantu tugas sekolah maupun menemukan hal berkaitan dengan hobi mereka. Artinya bisa jadi anak-anak ini bisa punya satu hobi yang berbeda dengan orang tua atau yang lain. Dan ini ada semacam talenta sejak kecil yang perlu juga dikembangkan, dan di internet fasilitasnya lebih banyak sekali. Orang bisa untuk mengakses bagaimana kualitas diri bisa ditopang, bisa dikembangkan dengan belajar dari internet. Nah, inilah maka hobi anak juga harus didampingi oleh orang tua, karena berkaitan dengan fungsi internet itu diantaranya adalah membantu hal demikian, termasuk tugas sekolah. Menempatkan perangkat sama, bagaimana penggunaan internet tidak perlu sembunyi-sembunyi antara orang tua dan anak itu, sehingga anak bisa memberikan minta penjelasan atau bertanya, berkomunikasi dengan orang tua sehingga lebih terbuka dalam hal demikian. Membuat aturan waktu itu memang sejak awal sudah terbiasa menggunakan aturan waktu itu. Umur 16-18 tahun, masa-masa anak yang sudah melewat puber ya, yang di luar yang sudah sulit untuk kita jangkau, kegiatan dan temannya juga sudah berubah lebih luas lagi. Itu sama saja bagaimana agar bicara internet itu, bicara perangkat itu, apakah HP atau komputer atau laptop, itu terbuka saja, bisa orang tua bisa akses kepada HP-nya, dan anaknya juga seperti itu. Membuat aturan bersama mengenai waktu tetap. Kalau sudah terbiasa sejak dini tadi, bahwa ada aturan yang sudah biasa dijalankan, ada kedisiplinan di situ, penggunaan waktu dan seterusnya, maka di usia dewasa dengan sendirinya yang penggunaan internet dengan bijak itu sudah tertanam menjadi budaya. Bagaimana budaya bijak untuk menggunakan internet ini, maka anak sudah tidak, orang tua tidak terlalu banyak khawatir lagi, walaupun tetap pengawasan selalu terus-menerus. Karena memberikan pemahaman agar anak itu penting, termasuk terhadap kewaspadaan terhadap pihak yang dapat merugikan mereka dalam penggunaan media sosial. Walaupun nanti kita sudah kasih pemahaman sejak dini, bagaimana kalau ada orang asing minta data kita pribadi, baik KTP, baik nomor rekening dan seterusnya, kita tidak perlu kasih. Kalau orang asing menawari hadiah, menawari pekerjaan yang tidak jelas atau hal yang tidak rasional, maka itu juga jangan langsung bisa ditanggapi, bisa mengenalkan hal-hal yang sifatnya hoax sejak dini. Artinya apa? Bahwa ketika orang tua ini bisa memulainya sejak dini, ini perlu
kebiasaan juga bahwa yang saya maksud tadi di dalam keluarga. Jika di rumah anak usia 0-6 tahun itu sampai 6 tahun itu gunakan internet bersama dengan anak lain yang lebih dewasa. Artinya kalau sendirian mungkin ada kakaknya, ada apa Pak Liknya, apa ada budinya, ada apa yang bisa untuk memandu. Pelajarilah sarana komunikasi dan kandungan informasi yang ditawarkan oleh internet bersama dengan keluarga yang lain. Bisa memberikan pengertian kepada seluruh anggota keluarga untuk tidak menanggapi atau menjawab setiap email atau obrolan pribadi dari orang yang tidak dikenal. Itu tadi di keluarga sudah biasa begitu. Pertegaslah kepada siapapun yang menggunakan internet di rumah untuk tidak memberikan data pribadi keluarga pada orang yang tak dikenal. Ini kalau sudah terbiasa seperti itu, maka anak ketika dia di luar rumah yang kita sudah tidak bisa mengawasi karena usianya sudah dewasa tadi, maka kita tidak banyak kepikiran. Artinya orang tua sangat berperan sekali membentuk budaya anak dalam menggunakan internet ini sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Ajarkan anak untuk segera meninggalkan situs yang tidak pantas atau membuat mereka tidak nyaman, misalnya berkaitan dengan kekerasan, tawuran, penyiksaan, pornografi, atau pelecehan yang lain, bullying, dan seterusnya. Hal demikian kalau sudah ditegaskan kepada anak untuk tidak gegabah merencanakan pertemuan langsung dengan seorang yang baru mereka kenal di internet, maka kita sudah sejak dini antisipasinya sangat maksimal. Sehingga ketika anak ini sudah menjadi budaya seperti itu, termasuk dalam waktu untuk internet, hal demikian tanpa kita suruh pun mereka sudah bisa membatasi diri. Membatasi dirinya kenapa? Karena sudah terbiasa bahwa kalau saya jam 9 malam waktunya saya gunakan untuk hal yang lain. Kalau saya jam 7 atau maghrib saya gunakan hal yang lain. Kalau saya ini belajar dalam menggunakan internet atau saya waktunya bersih-bersih, saya mau bersosialisasi dengan kawan offline, saya mau berinteraksi dengan tetangga atau gotong royong, harusnya itu sudah bisa mengerti sejak dini. Artinya internet sebagai fasilitas untuk kemajuan bersama, akan tapi tidak menyebabkan kecanduan. Yang kecanduan itu dalam kerangka yang terbanyak persoalan-persoalan, misalnya game yang tidak terkendali. Kalau hanya sekedar saja untuk hiburan tidak ada soal. Kalau hanya untuk misalnya nyanyi sekedar saja untuk melepaskan kesenangannya sebentar mungkin juga nggak ada soal. Akan tetapi kalau sudah terbiasa pembatasan waktu sejak dini, anak ini sudah sangat mahir sekali bagaimana penggunaan internet yang itu. Ini kenali situs yang aman untuk usia anak. Bisa jadi diatur atur mesin cari Anda. Kalau anak-anak masih usia SD mungkin atau SMP, bisa orang tua itu bekerja sama dengan tim IT untuk kalau nggak bisa mengoperasikan, tolong ini komputer, tolong ini laptop atau HP ini dimodif agar tidak ini bisa bekerja sama dengan pelayanan internet. Bagaimana pembatasan layanan untuk anak di bawah umur ini ada? Bagaimana agar tiba-tiba misalnya wifi-nya kalau sudah jam 7 atau jam 9 malam mati, misalnya anak waktunya tidur, itu bisa kerjasama dengan pelanggan internet atau modifikasi di HP dan seterusnya itu. Masuklah ke dunia online anak. Jadi bagaimana hal-hal yang sifatnya internet yang digunakan itu selalu berkaitan dengan anak. Saya pernah di Australia tahun 2012 itu, dan di beberapa negara yang lain, ketika tayangan televisi itu lebih banyak tayangannya adalah tayangan olahraga, tayangan hibur yang bisa memacu prestasi itu. Ini bisa juga orang tua untuk memberikan layanan-layanan olahraga di internet anak dimodif begitu, yang bisa memunculkan bagaimana justru itu meningkatkan kualitas anak dalam berprestasi. Buatlah aturan tertulis, ada kesepakatan baru bahwa kita harus sepakat menggunakan internet ini sesuai dengan harapan orang tua. Ajarkan anak untuk menjaga kerahasiaan dan pribadi, tadi sudah sampaikan, dan jadilah kita menjadi sahabat anak. Artinya anak itu bukan tidak menggunakan internet dalam mengambil situs atau online yang dilarang, itu bukan karena takut kepada kita, kan tetapi pesan moral sejak awal bahwa kita taat kepada ibu,
taat kepada bapak, taat kepada orang tua, taat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, dengan ketaatan moral seperti itu, maka kalau ada sekiranya mengganggu anak, justru anak ini akan berkomunikasi dengan orang tua. Nah, jadi orang tua sekaligus sahabat anak. Nah, ini sehingga kalau ada apa-apa cepat segera bisa diselesaikan. Nah, ini yang orang tua harus sangat dekat sekali memang dengan anak, terutama ibu-ibu ya. Memang sekarang banyak waktu ibu bapak yang berat. Sekarang ada misalnya software untuk mencegah anak sengaja atau sengaja membuka atau melihat berbagai gambar yang tak layak, misalnya pornografi, sadisme dan sebagainya yang terdapat di situs internet. Bisa coba contoh di software K9 Web Protection. Tapi hal demikian itu bisa dicek lagi karena sekarang banyak tawaran-tawaran software yang justru inginnya itu untuk mengamankan situs-situs kita, tapi justru sebaliknya. Termasuk kita ada internet dengan perangkat yang digunakan, browser anak secara umum lebih telah dirancang untuk semaksimal mungkin menyaring berbagai situs, gambar atau tag yang tak layak diterima anak. Misalnya browser anak juga desain untuk menarik dan mudah digunakan oleh anak. Contohnya KidRocket dan seterusnya digunakan. Kalau Bapak Ibu sekalian mungkin kesulitan hal demikian, bisa kerjasama dengan teman-teman yang ahli IT untuk membantu bagaimana agar anak ini bisa terkendali dalam melihat menggunakan internet dalam sisi keterampilannya, karena mengingat tidak semua orang tua punya kemampuan lebih berkaitan dengan internet ini. Nah, ini perlu ada suatu kebijakan sejak dini yang saya bilang tadi, bahwa sebenarnya bukan kita memaksa berkaitan dengan aturan-aturan yang ada, akan tetapi kalau pesan moral sejak awal sudah ditanamkan, sudah menjadi kebiasaan, maka anak akan memilih mana yang dilihat secara baik, mana yang penggunaan internet ini secara profesional. Saya pernah di beberapa negara yang lain, saya melihat ada orang yang berjalan di lampu merah, dia sangat taat sekali walaupun nggak ada kendaraan, nggak ada orang jalan lewat. Karena apa? Itu sudah menjadi budaya, bukan karena diawasi oleh CCTV, walaupun awalnya karena diawasi CCTV. Akan tetapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan, akan malu sendiri ketika dia melanggar aturannya ada. Maka anak juga begitu, dia akan malu sendiri kalau membuka atau menggunakan internet yang tidak sebagaimana mestinya, karena sudah diawali dengan tanaman moral sejak di keluarga. Nah, inilah kira-kira Bapak Ibu sekalian, peran orang tua bagaimana sangat menentukan penggunaan internet terhadap anak dalam perkembangannya. Itu, terima kasih Mbak Septi. Sementara yang ini saya sampaikan, mungkin nanti bisa ada dialog lebih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Pak Dimianti yang sudah berkenan menyampaikan tadi peran orang tua dalam memberikan ajaran tentang keamanan internet untuk anak ya. Sedikit saya mereview apa yang Bapak sampaikan, bahwa sekali lagi mungkin ada batasan ketika mengenalkan internet berdasarkan usia. Lalu yang disarankan oleh Pak Dimianti adalah ketika berinternet di tengah keluarga, saya coba beberapa saja menyebutkannya. Yang pertama, jika di rumah ada anak usia 0-6 tahun, gunakan internet bersama dengan anggota keluarga lain yang lebih dewasa. Pelajarilah sarana komunikasi dan kandungan informasi yang ditawarkan oleh internet bersama dengan anggota keluarga yang lain. Demikian. Terima kasih Pak Dimianti. Kita akan berjumpa di akhir sesi untuk sesi Q&A. Teman-teman yang lain kami nantikan untuk bisa memberikan pertanyaan paling menarik juga untuk Pak Dimianti dan juga tentunya narasumber lainnya tentunya nanti, karena keikutsertaan teman-teman di sini dalam memberikan pertanyaan akan kami libatkan dalam kuis ini begitu ya. Untuk acara sekali lagi yang berhadiah e-money ataupun pulsa. Baik, kita akan beranjak untuk mendengarkan materi selanjutnya. Kali ini terkait sudah tahukah kamu dampak penyebaran berita hoax yang akan dibantu dipaparkan oleh Kak Angel. Kita sapa terlebih dahulu KOL kita. Selamat siang Kak Angel. Selamat siang, Mbak Septi. Bagaimana kabarnya Kak Angel? Baik, bagaimana kabar juga Mbak? Alhamdulillah ya. Baik Kak Angel, di tengah kesibukannya kali ini berkenan untuk bisa menyampaikan materi, dan langsung saja waktu untuk presentasi saya persilakan. Oke. Bisa dibantu ini enable share screen? Baik, kami bantu. Sudah dipersilakan Kak Angel. Oke. Sudah bisa dilihat? Belum terlihat, belum nampak Kak Angel.
Oke, sebentar ya. Baik, dibantu untuk stop share terlebih dahulu Kak Angel dan menampilkannya kembali. Iya, ini. Eh, Halo Kak Angel, bisa mendengar suara saya? Baik, sepertinya ada kendala jaringan dari Kak Angel. Kembali saya turut menyapa Kak Angel. Baik, kami berusaha untuk terhubung kembali Kak Halo, Angel. Mbak, ya. Iya, bagaimana Iya, sudah bisa sorry mendengar tadi suara saya dengan jaringannya. baik? Sudah bisa. Baik, Kak Angel langsung dibantu untuk bisa share screen. Oke. Sudah ada? Baik, dibantu untuk full screen dan juga langsung saja saya persilahkan untuk waktu presentasinya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang semuanya, kepada narasumber yang telah hadir juga, Ibu, Bapak Guru yang juga mungkin hadir di sini, dan teman-teman semua. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan mengenai digital ethics. Sudah tahukah kamu dampak penyebaran berita hoax? Nah, sebelum saya mempresentasikan present saya mau perkenalan singkat dulu. Nama saya Angelia Merisiana, sarjana pariwisata, dan saat ini saya bekerja sebagai jurnalis dan sosial media spesialis di platform media online. Oke, yang pertama, kuatnya arus komunikasi dan informasi di era globalisasi semakin memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi melalui berbagai sarana, terutama internet. Di zaman sekarang ini, memperoleh berita pun tinggal satu kali klik, itu kalian udah bisa dapat semua berita dari negara manapun dan kapanpun kalian bisa mengakses berita tersebut melalui internet. Di sini kadang teman-teman suka dengar tuh ada namanya berita hoax. Nah, sebenarnya berita hoax tuh apa sih? Nah, hoax itu diambil dari bahasa Inggris, yaitu hoax, yang artinya konten yang memuat informasi palsu dan disajikan sebagai berita nyata. Masyarakat Telematika Indonesia, Mastel 2017, pernah mengatakan bahwa saluran penyebaran hoax terbesar di Indonesia adalah melalui media sosial dan aplikasi chatting. Topik utama berita hoax sendiri biasanya itu isu politik, SARA, dan juga karena sekarang lagi di era pandemik, jadinya isu kesehatan juga bisa masuk dalam berita hoax. Ada beberapa jenis hoax, ada 7 jenis hoax. Yang pertama adalah satire atau parodi, yang merupakan tidak ada niatan untuk merugikan namun berpotensi untuk mengelabui. Maksudnya apa sih, Kak? Nah, satire atau parodi itu merupakan sebuah konten yang memang sengaja dibuat oleh seseorang, tapi konten-konten jenis parodi ini biasanya menyindir pihak tertentu, kayak gitu. Nah, konten jenis satire ini juga biasanya digunakan dalam bentuk kritik. Kritik yang disampaikan bisa secara personal, kelompok dan juga mengkritik isu yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Kemudian satire juga banyak masyarakat yang serius menanggapi konten-konten parodi tersebut. Nah, dikhawatirkan isi konten yang disampaikan juga sebenarnya belum jelas nih kebenarannya kalau bentuk dari satire atau parodi itu seperti itu. Kemudian yang kedua, ada misleading content atau konten menyesatkan. Nah, kalau misleading content ini merupakan penggunaan informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu atau individu. Maksudnya apa sih, Kak? Nah, kalau konten-konten misleading ini biasa jenisnya itu untuk menjelek-jelekan seseorang atau sesuatu hal. Hal-hal yang diangkat dalam konten misleading ini juga biasanya menyangkut satu orang maupun banyak orang, dan konten-konten ini biasa menggiring opini masyarakat. Konten menyesatkan atau misleading juga dibuat dengan memanfaatkan informasi yang asli. Nah, informasi itu biasa berupa pernyataan resmi, gambar
atau fotoistik dan lain sebagainya. Informasi tersebut juga diedit biar masyarakat kayak yakin, oh ini bener nih, padahal konten ini menyesatkan, kayak gitu. Nah, yang ketiga ada imposter konten atau konten tiruan. Konten tiruan sendiri merupakan ketika sebuah sumber asli ditiru. Nah, maksudnya apa nih? Informasi yang dari imposter konten itu, informasi yang ada di konten ini biasanya diambil dari informasi yang memang benar. Contohnya, seperti mengutip pernyataan tokoh yang terkenal atau berpengaruh. Konten jenis ini tidak hanya dibuat untuk pribadi, tetapi juga untuk mempromosikan sesuatu dalam tanda kutip, kayak gitu. Konten tiruan ini juga sifatnya menipu ya teman-teman, jadi kalian benar-benar harus ngecek dulu nih apakah konten ini benar atau tidak. Contoh dari konten tiruan itu seperti layanan suatu aplikasi yang mengatasnamakan aplikasi untuk menipu, kayak gitu. Sekarang kan lagi marak banget nih aplikasi-aplikasi yang menipu, padahal sebenarnya ada satu orang, ada orang jahat yang menggunakan nama aplikasi itu untuk menipu orang lain, kayak gitu contohnya. Kemudian next ada fabricated content atau konten palsu. Konten baru yang 100% salah dan didesain untuk menipu serta merugikan. Konten yang satu ini salah satu jenis konten yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena konten ini memang bertujuan untuk menipu orang-orang dan juga untuk merugikan orang-orang yang ada, karena informasi-informasi yang ada dalam konten palsu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Fakta yang ada pun itu kadang tidak benar. Contohnya yang paling banyak banget ini fabricated content itu informasi lowongan kerja palsu. Biasanya kan masuk tuh ke email teman-teman tuh tiba-tiba ada lowongan disuruh datang langsung, tapi tempatnya nggak jelas kayak gitu. Nah, itu contoh fabricated content. Kemudian next ada false connection atau koneksi yang salah. Ini ketika judul, gambar, atau tidak mendukung konten. Maksudnya apa sih, Kak? Nah, false connection ini konten yang banyak banget kita temuin di media sosial sekarang. Contohnya itu, kita bisa ngeliat nih perbedaan antara isi konten dan judul konten. Ini kayak misalnya fotonya menceritakan binatang, tapi isi kontennya ternyata bukan menceritakan binatang, kayak gitu, ternyata menceritakan politik, kayak gitu biasanya. Kadangkala konten ini sengaja dibikin untuk meraih keuntungan, biasanya kayak gitu ya teman-teman. Nah, next, ada yang namanya false context atau konteks keliru. Ketika konten yang asli dipadankan dengan konteks informasi yang salah. Ini perlu digarisbawahi bahwa sebenarnya konten ini asli, tapi isi dari konten itu adalah informasi yang salah. Nah, ini benar-benar harus diteliti banget ya teman-teman. Contohnya itu juga konten-konten seperti sebuah pernyataan, video, dan atau foto yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Kemudian kejadian itu ditulis ulang dan tidak disesuaikan dengan sebenarnya, kayak gitu. Dan yang terakhir ada manipulated content atau konten manipulasi. Ketika informasi atau gambar yang asli dimanipulasi oleh penipu. Nah, kalau konten-konten yang kayak gini, biasanya diedit sehingga tidak sesuai dengan konten aslinya. Konten ini juga berguna untuk mengecoh para masyarakat yang tidak teliti dalam membaca berita. Konten ini juga biasanya diedit dan disunting oleh orang-orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan hasil tulisan mereka, kayak gitu. Nah, kan kita udah tahu nih 7 jenis hoax apa aja. Next, apa sih dampak dari berita hoax? Nah, dampak dari berita hoax sendiri adalah menimbulkan perpecahan, menurunkan reputasi seseorang, tidak lagi percaya fakta, menimbulkan opini negatif, dan merugikan masyarakat. Nah, merugikan masyarakat ini udah banyak banget ya berita-berita hoax, kayak apalagi sekarang kita tahu penyebaran berita hoax itu gampang banget, kayak dari grup WhatsApp aja tuh sekarang udah banyak banget kan yang forwarded, banyak di forward, berapa kali di forward, itu biasa kita harus cek dulu ya. Yang pasti kalian harus cek dulu sebelum kalian membuka atau membaca atau membagikan kembali berita-berita tersebut. Nah, ciri-ciri berita hoax nih. Ciri-ciri berita hoax yang pertama adalah berita menimbulkan kecemasan, kebencian, atau permusuhan antar satu sama lain. Yang kedua, tidak ada sumber berita yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan atau klarifikasi.
Yang ketiga, informasi bersifat menyerang, tidak netral, dan berat sebelah. Ini biasanya isu-isu politik ya teman-teman. Terus yang keempat, memiliki judul provokatif yang tidak sesuai dengan isi berita. Ini kalau teman-teman biasanya nonton YouTube, ini namanya clickbait. Jadi isi beritanya nggak sesuai sama thumbnail atau foto yang kita klik kayak gitu. Kemudian next, memaksa untuk membagikan berita tersebut agar viral. Nah, kalau misalnya kalian dipaksa untuk membagikan berita, kalian perlu curiga tuh kira-kira ini berita hoax ya. Next, menggunakan data dan foto fiktif agar berita yang ditulis dapat dipercaya. Dan terakhir, ditulis oleh media yang tidak kredibel. Nah, di sini juga kalian harus cek banget nih sumber medianya dari mana. Apakah media tersebut sudah bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan isi-isi dari beritanya. Karena kadang banyak juga penulis-penulis yang tidak bisa mempertanggungjawabkan tulisan mereka di media gitu. Kemudian next, cara agar terhindar dari berita hoax. Yang pertama, tidak terpengaruh dengan judul berita yang provokatif. Nah, jadi teman-teman yang pasti jangan cuma baca judul aja ya, baca sampai habis. Kemudian next, upayakan membaca berita atau artikel dan menonton video sampai selesai. Biasanya nih, kita juga kalau misalnya nonton video, aduh 30 menit, gak mau, kita langsung skip sampai akhir. Padahal kita nggak tahu nih isi pertengahannya apa. Jadi, teman-teman lebih baik nonton sampai habis dulu ya. Kenali link berita yang diakses. Nah, link berita juga kalian harus cek banget benar-benar kredibel. Cek keaslian foto kejadian, dan aktif berdiskusi dengan orang yang dipercayai. Nah, kalian juga bisa nih diskusi mungkin sama teman kalian, sama guru kalian mungkin, kayak kita sharing kira-kira berita ini benar apa enggak ya, kayak gitu. Nah, kita udah tahu kan dampak penyebaran berita hoax itu apa, jenis-jenis hoax itu apa, terus ciri-ciri juga bagaimana. Buat teman-teman semua, mulai saat ini kita harus membaca dan menonton semuanya sampai habis, yang pasti memilih platform media yang kredibel. Dari itu, ayo kita saring dulu sebelum kita sharing berita yang kita dapatkan. Terima kasih. Kak Angel, terima kasih banyak juga yang sudah bantu memaparkan. Tadi sudah tahukah kamu dampak penyebaran berita hoax ya? Baik, saya sedikit mereview apa yang sudah disampaikan oleh Kak Angel. Mungkin cara agar terhindar dari berita hoax itu, yang pertama, tidak terpengaruh dengan judul berita yang provokatif. Lalu upayakan membaca berita atau artikel dan menonton video sampai selesai. Kenali link berita yang diakses, lalu cek keaslian foto kejadian. Terakhir, aktif diskusi dengan orang yang dipercaya. Demikian, kita akan berjumpa di akhir sesi Kak Angel untuk sesi Q&A. Teman-teman, jangan lupa untuk mencantumkan pertanyaan paling menarik juga untuk Kak Angel dan juga narasumber lainnya, juga mengunggah keseruan acara ini, karena masih berkesempatan besar banget loh untuk bisa mendapatkan hadiah berupa e-money ataupun pulsa ya, lumayan sekali 1 juta untuk 10 orang terpilih. Baik, kita akan mendengarkan materi terakhir yang tentunya tidak kalah seru, begitu. Kali ini terkait menjaga dan mendidik anak di era digital yang akan dibantu dipaparkan oleh Bapak Fauzi. Kita turut menyapa Pak Fauzi. Selamat siang. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Pak Fauzi berkenan untuk bisa menyampaikan materi Pak di tengah kesibukannya. Dan langsung saja untuk memanfaatkan waktu untuk presentasi, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara moderator, materi yang lain serta para peserta. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan berkaitan dengan menjaga dan mendidik anak di era digital, kecanduan digital no, kreatif dan produktif yes. Nah, ini akan saya sampaikan. Mohon ya sudah ditampilkan. Oke, terima kasih. Saya rasa kegiatan kita ini sangat menarik yang dilaksanakan oleh Kominfo ya, bekerja sama dengan pihak ketiga, dan ini berkaitan dengan digital dan sudah tidak asing lagi bagi kita berkaitan dengan digital ini. Sebagian orang tua menggihan teknologi bisa membawa pengaruh buruk pada anak.
Padahal kecanggihan teknologi tidak bisa dihindari. Artinya suka tidak suka, mau tidak mau memang sudah masanya saat ini. Ya, jadi tidak bisa dihindari. Akan tetapi orang tua bisa mengawasi dan mendidik anak sesuai dengan masa dan zamannya. Tidak seperti zaman dulu. Ya, waktu kita bersekolah barangkali dulu tidak seperti sekarang. Sekarang ini sudah luar biasa. Nah, tetapi dengan adanya digital ini, pilihan bagi kita tentunya ingin sukses atau bagaimana. Nah, maka dari itu ini sangat penting untuk kita ketahui bersama bagaimana menjaga dan mendidik anak di era digital ini. Ada beberapa tips barangkali ini saya sampaikan untuk mendidik anak di era digital. Ya, saat ini kita ketahui memang perkembangan digital atau internet dan sebagainya itu luar biasa. Kalau kita lihat data itu 2019 pengguna internet itu hanya 171 juta. Ini sudah luar biasa. 2020 naik menjadi 196,7 juta. Di 2021 itu di Januari aja sudah 2000 lebih ya, 2002,6 juta lebih pengguna internet kita di Indonesia. Sungguh ini luar biasa. Artinya hampir 73% lebih sudah menggunakan digital atau internet untuk kita Indonesia. Dan memang untuk Asia saja Indonesia adalah tertinggi. Nah, maka dari itu ini sudah luar biasa dan mudah-mudahan tentu kita berharap ini akan membawa dampak yang positif tentunya, bukan berdampak negatif. Nah, bagaimana cara atau tips bagi terutama orang tua dan kita juga semuanya yang bisa dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tentunya terhadap perkembangan yang luar biasa digital ini. Yang pertama adalah membuat aturan penggunaan internet itu sendiri, baik itu gawai atau gadget ya. Nah, maka dari itu kalau kita atur, insya Allah ini akan terhindar anak-anak itu. Tapi kalau kita lepas, nah ini dia akan berselancar kemana saja. Kemudian yang kedua adalah mengatur batasan screen time. Ini juga sangat penting bagi kita, terutama orang tua dan kepada anak juga. Artinya screen time itu adalah waktu yang dipakai untuk menatap layar seperti televisi, kemudian ponsel. Jadi harus kita batasi, tidak bisa kita suruh anak megang HP 24 jam, dan ini harus kita lakukan, apalagi anak-anak usia yang masih SD, kemudian SMP, kemudian SMA juga sama. Nah, kita harus punya jadwal. Nah, kemudian dia akan bermain video game juga, itu harus, memang kita kalau melarang secara ini tidak mungkin, ya malah akan menimbulkan masalah nantinya. Nah, kemudian diantaranya adalah mendampingi anak saat bermain, terutama bermain gadget atau lain sebagainya. Jadi harus didampingi. Kalau kita dampingi kan kita bisa memberikan penjelasan terhadap anak, ini loh yang baik, ini loh jangan lihat konten-konten seperti ini. Nah, apalagi sekarang kan banyak terjadi kekerasan anak itu karena tontonannya tadi yang sadis dan lain sebagainya. Nah, itu sangat penting. Kemudian diantaranya lagi adalah selalu memantau aktivitas anak di dunia maya. Dengan cara bisa saja, tidak mesti kita selalu berdampingan juga, tetapi dengan melihat, suatu waktu kita akan melihat riwayat penelusuran video yang ia tonton. Ya, nah itu sangat penting. Nah, maka itu kalau kita punya anak, punya HP, diusahakan jangan sampai anak itu membuat password. Kalau password harus tahu orang tua, karena itu perlu dicurigai. Kalau orang sudah password dan kita tidak tahu kan akan sulit. Tapi kalau dia terbuka berarti anak ini bagus. Nah, ini anak ini akan jujur. Maka dari itu ini sangat penting. Kemudian mungkin saya tambahkan lagi, kalau di sini saya buat di ini ya, screen-nya ada 4. Kemudian ada lagi berkomunikasi dengan anak. Nah, kemudian diantaranya seimbangkan waktu bermain dan nyata. Artinya anak itu harus ada keluar rumah, dalam artian dia bermain. Jangan sampai anak selalu pegang HP di kamar dan sebagainya. Belajar katanya ya, kalau waktu belajar ya nggak masalah. Nah, tetapi kadang-kadang kan ya namanya anak, makanya itu perlu pendampingan. Nah, kemudian lagi ini saya jelaskan mungkin hal-hal lain adalah dampaknya ya, dampak negatif. Kalau itu tadi tips kita untuk menghindari supaya anak itu bisa menggunakan
internet atau digital kita ini dengan baik, tapi ini juga dampak negatif harus kita ketahui bahwa memang luar biasa dampak negatifnya ini juga kalau salah menggunakan. Di antaranya gangguan tidur itu sudah jelas ya. Nah, kita yang tua juga kalau terlalu main HP tidak terasa waktu itu. Nah, kemudian sifat agresif anak itu sangat agresif kalau dia terlalu berlebihan menggunakan HP itu, dan radiasi HP itu sangat berpengaruh, apalagi kalau HP sampai dibawa ke tempat tidur sampai berbaring juga di kepalanya itu HP, wah itu sangat berbahaya. Nah, maka dari itu ini harus kita hindari. Nah, kemudian mengganggu pertumbuhan otak anak. Nah, ini yang luar biasa. Ini yang sangat berbahaya. Ya, istilah dulu ada narkotika, tapi ada sekarang itu istilah narkolima katanya. Nah, narkolima itu apa? Narkotika lewat mata. Apa itu? Itu yang ditontonnya umpama hal yang negatif seperti ada pornografi melalui gambar atau video. Dan kita ketahui bahwa itu menurut para ahli kesehatan bahwa kalau sudah orang terdampak itu sekali melihat itu menghilangkannya susah. Ya, sebulan 2 bulan nggak bakalan hilang, baik anak maupun orang tua, bahkan bertahun-tahun. Makanya orang kalau udah kena narkoba itu terapi bisa sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun baru bisa, dan akan dijauhkan dulu dari kecanduan narkobanya tadi. Sama saja dengan melihat pornografi atau istilah narkolima tadi, narkotika lewat mata, itu luar biasa. Itu akan mengurangi, kalau istilah saya pernah mendengar ada istilah otak kita itu kan selalu mekar. Mekar tuh bagaikan kembang atau bunga yang mekar bagus pohon itu. Itu kalau otak kita selalu bekerja yang positif. Tapi kalau sudah negatif itu bagaikan istilahnya kembang atau bunga itu yang akan layu. Jadi dia tidak ini lagi mencerna belajar. Nah, ini sangat terganggu, dan itu akibatnya lihat akhirnya terjadi macam-macam ya, kekerasan di rumah tangga, mungkin pemerkosaan dan lain sebagainya. Jadi tidak heran kita kadang-kadang baik itu orang tua, orang dewasa ataupun anak-anak, karena sudah terdampak yang narkolima tadi. Nah, ini maka dari itu ini sangat penting bagi kita tentunya, baik anak maupun orang dewasa. Ini perlu perhatian kita terhadap dampak daripada penggunaan teknologi yang kita rasakan saat ini. Ya, apalagi di dunia pendidikan. Ya, di dunia pendidikan saat ini kita merasa sendiri ya, ketika di madrasah atau di sekolah tidak ada tatap muka, itu banyak sekali orang-orang tua yang mengeluh. Bahkan saya kadang ada WA, Pak, kapan masuk sekolah? Karena belum ada tatap muka waktu itu. Saya bilang, ada apa? Ya karena katanya rasanya nggak sanggup lagi, Pak. Apa yang nggak sanggup? Ini mengawasi anak dan lain sebagainya. Dia selalu HP di tangan. Nah, orang tua kan tidak mungkin mengawasi sampai 24 jam karena orang tua juga bekerja dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu ini sangat penting, dan tentunya ini dengan penanaman agama juga. Nah, alhamdulillah kan sekarang karena levelnya turun, kita di sekolah madrasah sudah melaksanakan tatap muka yang walaupun terbatas. Nah, ini. Nah, kemudian di sini saya jelaskan bagaimana ini ciri-ciri ini ya. Ciri-ciri orang yang sudah kecanduan internet ya. Nah, itu diantaranya dia akan merasa lebih baik saat membuka situs kesukaan. Kesukaan dia semakin besar euforia kamu ketika membuka aplikasi atau website kesukaan ini, itu pertanda kalau kamu itu terkena candu internet. Nanti kalau tidak membuka itu ya udah rasa terganggu. Kemudian merasa gelisah saat jauh dari internet. Jadi tidak bisa tidak. Nah, ini sudah mulai kecanduan orang seperti itu. Dan kemudian dia akan berusaha mengontrol diri tapi selalu gagal. Ya, mau tidak tapi pengen aja. Nah, kemudian kadang-kadang dia akan mengabaikan orang-orang di sekitar. Ya, ini generasi Z. Kadang-kadang kita lagi ngomong A, B, dia ini aja, diam aja. Api di tangan. Nah, ini sangat banyak kejadian hal seperti ini. Nah, ini adalah dampak karena kecanduan tadi. Kemudian dia bisa mulai berbohong. Nah, ini juga ya, jadi memang sangat banyak ini kalau sudah kecanduan dan tidak bisa mengendalikan diri. Nah, terutama tadi generasi kita, generasi muda
anak-anak sekolah, terpelajar, dan bahkan juga mahasiswa. Nah, maka dari itu ini sangat penting kita ketahui dan kita beri saran, dampingan kepada anak-anak kita. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk menghindari kecanduan internet ini? Karena kalau udah namanya kecanduan itu sulit sekali menghilangkannya. Seperti orang kecanduan merokok aja, katanya kalau nggak merokok saya nggak bisa berpikir. Nah, seperti itulah, apalagi kalau sudah narkoba atau tadi narkotika, wah ini sangat luar biasa sulitnya. Ya, kemudian di antara ini tip kita agar kecanduan ini bisa dihindari, yang pertama memiliki hobi. Hobi di sini maksudnya fisik, misalkan kita ada kegiatan hobi olahraga, nah itu akan terbantu, otak kita juga akan fresh. Nah, tapi kalau selalu menggunakan internet, HP dan sebagainya, nah ini akan menjadi kesulitan. Nah, kemudian di antaranya yang kedua, artinya melakukan detox internet secara berkala. Setidaknya sehari dalam seminggu, cobalah untuk melepaskan diri dari gadget dan lain sebagainya, dan segala yang berhubungan dengan internet. Lakukan hal lain yang bermanfaat, mulai dari berkumpul bersama keluarga, nah ini berolahraga, dan lain sebagainya. Nah, kemudian perbanyak interaksi langsung dengan orang-orang di sekitar. Jadi kalau kita sering berteman, ngobrol dan sebagainya, itu akan menghindari kecanduan tadi. Nah, kemudian lagi banyak membaca, tentunya membaca literatur, membaca buku. Nah, salah satunya juga mungkin kita harus tahu dampak negatif penggunaan internet seperti ini bagaimana. Nah, sehingga kita akan terhindar dari yang kecanduan tadi. Nah, barangkali itu sedikit. Terakhir saya jelaskan bahwa memang kecanduan digital itu bisa merusak fisik dan mental, Bapak Ibu. Nah, di antaranya kalau fisik itu, kalau sudah kecanduan itu gangguan mata, kemudian sakit leher karena terlalu ini, nah sering, kemudian bahu kita, nah ini kan dari segi kesehatan. Nah, jika sudah parah bisa terjadi infeksi otak karena radiasi. Nah, ini sangat berbahaya. Infeksi sendi, infeksi karena bakteri yang ada pada layar, serta kurang tidur dan sebagainya. Nah, kemudian dampak psikis, nah ini juga ini yang kita takutkan nih. Dampak psikis kecanduan digital ini menjadi seseorang mudah marah. Lihat aja kalau sudah orang kecanduan digital, anak-anak itu dia disuruh ini marah dia kadang-kadang. Nah, ini itu perlu kita beri pendampingan kalau sudah kepada anak-anak, dan termasuk kita juga, dan panik serta mengalami FOMO. FOMO itu Bapak Ibu, fear of missing out, yaitu ketakutan akan ketinggalan berita-berita terkini di sosial media maupun ketinggalan update sesuatu yang terbaru. Artinya memang ini ada positif, tapi yang lebih ini yang negatif. Kalau sudah yang negatif artinya update terus. Nah, ini yang susah. Hal-hal yang dan juga saya jelaskan Bapak Ibu, memang tadi kita tidak bisa menghindari, tetapi kita harus tahu dampaknya tadi, dan dosanya juga kalau sudah kita umpama melakukan hal-hal yang negatif, itu dosanya juga jadi dosa jariah kalau di media ini. Nah, maka dari itu perlu kita kehati-hatian, termasuk kita menggunakan ini harus bijaksana. Nah, berkaitan dengan digital ini. Dan terakhir, menjadi kreatif dan produktif di dunia digital dimulai dari diri sendiri. Jadi memang kita harus dari diri kita sendiri. Bagaimana kita memanage, mengatur supaya tidak salah menggunakan. Karena istilahnya internet atau penggunaan HP dan lain sebagainya itu digital. Kalau saya istilahkan itu bagaikan mata pisau yang sangat tajam. Kalau pisau itu kita gunakan hal-hal yang positif, tentu akan menjadi kebaikan, ya. Tetapi kalau hal yang negatif ditusukkan ke jantung, mati. Artinya kita menggunakan internet itu harus bijaksana. Artinya ini bermanfaat apa tidak. Nah, karena tadi kalau sudah tidak baik, apalagi yang sudah ke arah pornografi dan sebagainya, itu udah luar biasa. Itu akan menjadi penyakit. Kalau penyakit fisik kan kita akan mudah terlihat dan mengobati, misalkan orang patah tangan kelihatan, tapi kalau udah otaknya, mentalnya, nah ini yang sungguh luar biasa. Nah, maka dari itu kita perlu hindari, ya. Yang memang di revolusi saat ini ya, 4.0 ya, istilahnya ini sudah luar biasa. Kita kan sudah ada 3 tahap.
Tadi sudah disampaikan di screen tadi bahwa tahap temuan apa, dan sekarang kita udah tahun 2000 dan sampai sekarang ini memasuki era 4.0 dan itu sudah tidak bisa dihindari. Artinya kita harus memanfaatkan digital teknologi yang sekarang ini bagaimana supaya kita lebih baik, lebih makmur istilahnya negara kita, dan orang-orangnya menjadi baik, bermartabat, bukan sebaliknya. Nah, maka dari itu barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Pada intinya adalah berkaitan dengan digital ini kita harus bijaksana dan kita harus melek, memang tidak bisa dihindari. Kalau umpama kita menghindari ini tidak bisa, karena sudah memang zamannya sudah saat ini kita hadapi. Mungkin ke depan lebih lagi. Nah, barangkali demikian yang dapat saya paparkan, saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bapak Fauzi yang sudah berkenan menyampaikan tadi menjaga dan mendidik anak di era digital ya. Sedikit saya mengulas apa yang Bapak sampaikan. Tadi trik agar tidak kecanduan internet, mungkin dijelaskan juga tanda kecanduan internet itu merasa lebih baik, lalu gelisah, mengabaikan orang lain, kurang tertarik di dunia nyata, berbohong, selalu berpikir tentang internet, dan juga lebih memilih online daripada tidur malam. Agar tidak kecanduan, memiliki hobi selain berinternet, melakukan internet secara berkala, perbanyak interaksi dengan orang sekitar, banyak membaca literatur tentang dampak negatif internet, cari hiburan yang bermanfaat di dunia nyata, dan sediakan waktu untuk family time, atur kembali prioritas online ya. Terima kasih, dan bersiap untuk seluruh narasumber. Kita akan membacakan seluruh pertanyaan yang masuk begitu ya, tapi tentunya yang kami pilih untuk bisa memenangkan hadiah e-money ataupun pulsa. Baik, bersiap untuk saya tunjukkan di sini untuk Pak Dimyati. Baik, izin waktu ya Pak ya. Ini hadirnya dari Kak Irma dengan pertanyaan, bagaimana cara agar bisa membangun hubungan yang baik dengan orang tua dan seorang anak? Berkenan menjawab secara singkat Pak Dimyati. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Septi. Tadi dari Mbak Rima bagus sekali. Bagaimana cara untuk membangun hubungan yang baik antara anak dan orang tua? Tadi sudah saya singgung di PowerPoint saya tadi berkaitan dengan jadikan anak ini sebagai sahabat tadi. Memang banyak teori kalau kita berbicara tentang bagaimana hubungan yang baik anak dan orang tua itu. Ada yang menggunakan sistem, ada yang otoriter, ada yang demokrasi, ada yang liberal, ada yang menggunakan cara kasih sayang. Tapi lebih banyak karena ini hubungan batin antara orang tua dan anak, maka perlu ada kasih sayang. Berikan dukungan moral maupun spiritual berkaitan perkembangan anak itu, sehingga ada komunikasi yang lebih, ada keterbukaan di situ antara anak dan orang tua tanpa harus melakukan hukuman dan sebagainya, tapi dukungan mental tidak membandingkan dengan anak yang lain, dan sekalinya masing-masing anak punya potensi dan kemampuan yang berbeda-beda. Maka dari itu orang tua harus mengerti bagaimana kemauan anak yang satu dengan yang lain. Maka perlu ada dukungan penuh yang berkaitan dengan prestasi dan cita-cita. Untuk itulah perlu ada keterbukaan dan komunikasi yang lebih. Maka hubungan yang baik adalah komunikasi yang selalu terjalin, ada keterbukaan di situ, sehingga dalam proses perkembangan anak sampai akhir cita-citanya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua dan masa depan anak itu sendiri. Itu Mbak Septi, terima kasih. Terima kasih juga Pak Dimyati, semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Kak Irma. Dan kita beranjak lagi untuk pertanyaan selanjutnya untuk Kak Angel, hadirnya dari Kak Cynthia Rahmanita dengan pertanyaan, bagaimana cara kakak dalam menyaring setiap informasi yang masuk ke aplikasi digital Kak? Berkenan menjawab secara singkat Kak Angel. Oke, kalau aku cara menyaring informasi itu ya dicermati dulu yang pastinya, terus kalian cek dulu keasliannya, dan juga baca dulu nih apakah judulnya bersifat provokatif atau tidak. Sebenarnya segampang itu sih, yang penting balik lagi tadi kalian saring dulu sebelum kalian sharing atau kalian baca lebih dalam. Gitu Kak, thank you. Terima kasih juga Kak Angel, semoga menjawab pertanyaan dari Kak Cynthia. Dan beranjak untuk pertanyaan selanjutnya untuk Pak Fauzi, hadirnya dari Kak Ahmad Naufal Tarim dengan pertanyaan, bagaimana cara menjaga kesehatan mental anak agar tidak kecanduan game online, dan bagaimana cara kita memilih berita yang fakta atau hoax? Berkenan menjawab secara singkat Pak Fauzi.
Pak Fauzi, bisa mendengar suara saya? Halo, ya, bisa diulang, Mbak? Saya ulangi kembali pertanyaannya, hadirnya dari Kak Ahmad Naufal Tarim dengan pertanyaan, bagaimana cara menjaga kesehatan mental anak agar tidak kecanduan game online dan bagaimana cara kita memilah berita yang fakta atau hoax? Oke, makasih. Berkaitan dengan menjaga kesehatan mental, tentunya salah satu cara dengan tuntunan agama itu diantaranya. Kemudian dan kita tadi saya sudah jelaskan bahwa kita harus bijaksana dalam menggunakan digital ini, internet ini. Nah, kalau sudah kita bisa menggunakan dengan baik dan kemudian juga kita tahu dampaknya, kita akan bisa menghindari selain juga dengan cara agama tadi. Nah, kemudian lagi di antara untuk menjaga kesehatan mental berkaitan dengan internet, tentu kita juga tetap bisa menggunakan internet itu tetapi dengan hal-hal yang baik, tentunya yang positif, karena memang banyak hal-hal yang baik di internet itu dan membuat mental kita malah akan menjadi kokoh, menjadi termotivasi. Nah, seperti itu. Jadi dengan cara kita memilah dan memilih yang kita tonton, kita lihat itu apa sih ini dampaknya. Kalau dampaknya sudah kita tahu bahwa ini negatif, jangan diteruskan. Kita harus mencari yang positif. Nah, insya Allah kalau seperti itu akan internet ataupun digital ini akan membawa kita ke arah yang lebih baik, dan itu yang memang kita harapkan dengan adanya perkembangan teknologi ataupun digital ini. Nah, kemudian yang kedua tadi ya, sebenarnya sudah dijelaskan mungkin oleh saudara kita berkaitan dengan berita fakta ataupun hoax tadi. Tentu kita harus cek and recheck terhadap berita itu, karena berita itu memang ini berseleweran macam-macam. Ada yang sifatnya provokatif, tetapi ada juga yang sifatnya informasi dan lain sebagainya, karena dia akan mempengaruhi. Jadi kita harus tahu ini sumbernya dari mana. Nah, seperti itu barangkali. Terima kasih. Terima kasih banyak juga Pak Fauzi yang sudah berkenan menjawab pertanyaan yang hadirnya tadi dari Kak Ahmad Naufal ya. Demikian teman-teman pertanyaan yang masuk yang bisa kami bacakan mengingat keterbatasan waktu. Jadi kami tidak bisa membacakan seluruh pertanyaan yang masuk. Tapi jangan khawatir karena kami sudah memilih beberapa nama calon pemenang untuk bisa mendapatkan hadiah e-money ataupun pulsa ya. Dan berkenan untuk nama-nama yang saya sebutkan untuk bisa mengirimkan data ulang berupa nama, alamat email dan juga nomor handphone ke admin Q&A. Sekali lagi di admin Q&A jangan di everyone karena kami berusaha untuk melindungi data pribadi Anda. Saya ucapkan selamat kepada Kak Irma, Kak Cynthia, Kak Ahmad Naufal, Kak Miftah saya ulangi, Kak Miftah Safini dan juga Kak Anggia Rahma. Demikian nama-nama yang saya sebutkan untuk bisa menyertakan data ulang kami nantikan selama penyelenggaraan acara ini ya. Baik teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Rasanya tidak afdal kalau misalnya kita tidak mengabadikan momen ini dengan berfoto bersama. Saya ajak seluruhnya untuk mengaktifkan kamera video Anda. Baik, yang hadir seluruhnya di sini para peserta dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sekali lagi saya ajak untuk bisa mengaktifkan kamera videonya dan saya mengajak teman-teman seluruhnya untuk bisa mengunjungi Instagram kami di @litdik.kalimantan begitu ya untuk bisa mengetahui jadwal-jadwal webinar lainnya. Jangan lupa untuk di-follow dan silakan juga untuk mengunjungi YouTube kami Literasi Digital Kalimantan. Jangan lupa untuk di-subscribe. Silakan menyaksikan tayangan-tayangan yang sudah berhasil kami unggah begitu dengan tema-tema yang menarik, mudah-mudahan bisa mengupgrade skill teman-teman seputar literasi digital ya. Baik, kita berfoto bersama sebanyak 2 kali, berikan senyum terbaiknya dengan pose seperti ini untuk yang pertama. L untuk literasi digital nasional. Baik, menghadap ke kamera, berikan senyum terbaik sekali lagi. Saya hitung mundur, 3, 2, dan 1. Luar biasa, kita bergeser dengan posisi seperti ini. Baik, pose seperti ini untuk Indonesia. Makin cakap digital, menghadap ke kamera, berikan senyum terbaiknya. Saya hitung mundur. 3, 2, dan 1. Luar biasa teman-teman, boleh kita akhiri penyelenggaraan acara ini dengan tepuk tangan bersama. Terima kasih tentunya untuk antusias teman-teman yang begitu keren sekali. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga keren-keren sekali begitu ya. Selamat sekali lagi kepada teman-teman yang bisa menikmati hadiah berupa e-money ataupun pulsa. Terkhusus saya ucapkan terima kasih banyak juga untuk seluruh narasumber yang sudah meluangkan waktu dan juga sharing ilmu yang bermanfaat untuk kawan-kawan untuk bisa juga sekali lagi mengupgrade skillnya seputar literasi digital untuk Indonesia makin cakap digital. Dan akhir kata, saya Septi Diajeng pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
Tolong aku melolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa
Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk.